itu Urbajreng, cara asik dengerin musik. Halo, selamat siang anak Urban. Tapi sekarang waktunya sambil menemani kamu di jam. Ada yang makan siang, ada yang sarapan sekaligus makan siang. Ya beberapa tipe orang beda-beda ya anak Urban. Gue sendiri tipe yang sarapan iya, tapi makan siang juga iya. Nah nanti kita tanya juga sama orang yang lagi ada di depan sambil sekarang. Well, kamu bisa lihat secara visual. Kayak kemarin sih gue udah teaser ya. Kalau misalnya hari ini sambil bakal ngobrol barengan sama another musisi tim dari Indonesian Idol juga anak Urban. Dan kamu bisa lihat sekarang ada di www.urban1063fm.com. So please welcome, di sini ada Vanessa Z. Hai, halo. Hai, apa kabar kamu? Baik Sekali. Baik sekali. Kalau dari auranya dan juga make upnya dan juga rambutnya sih kayaknya hari ini well prepare ya. Iya. Tapi kamu ternyata day 2 di Bandung. Day 2 ya. Day 2, astaga. Tapi kamu lumayan sering gak sih? Aku manggil apa? Vanessa? Echa? Echa, terserah Echa. kakaknya. Echa sering gak sih sebenarnya kamu ke Bandung? Nggak terlalu sering sih Kak sebenarnya. Cuman beberapa kali udah pernah ke Bandung. Kalau misalnya ada kerjaan. Iya. Kok tahu sih? Kalau gak manggung promo Iya, promo gitu. Iya. Vanessa Z ada Kurban. Halo. Kalau misalnya kamu sering banget juga mungkin kenalnya Vanessa Simorangkir ya. Iya kan. Iya. Tapi orang-orang pasti yang ditanya-tanya adalah apa hubungan Vanessa Simorangkir dan juga Semi Simorangkir? Iya lagi Kak. Ya kan? Aku selalu ditanyain saudaraan nggak semua sih mau rangkir saudaraan ya. Banyak banget. Tidak ya. Enggak. Tidak. Saudara gitu. semarga iya. Tapi nggak saudara. Iya, kayak ada salah satu tim kita juga ya, Gita Agita Ginting. Belum tentu dia Liodra Ginting juga gitu loh, belum tentu ya anak Urban. Banyak banget. Sampai pernah ada yang nanyain, jadi dia request. Udah gitu kayak dia pernah request lagu Semi juga sebelumnya, Bang Semi ya. Terus udah gitu dia bilang, Kak apa sih sama persamaannya Vanessa Simorangkir sama Semi Simorangkir. Terus kayak gue harus jawab nih gimana caranya gitu loh. Semuanya bukan. Kan kagak tahu ya gue ya gitu loh. Iya. Keluarga juga bukan gitu kan. Oh ternyata tidak ya Ca Iya. ya. Tidak gitu loh. Tapi anak Urban by industri sebetulnya Echa ini udah cukup lama banget juga. Bahkan since bisa dibilang masih bocil ya kan. Tahun berapa tapi Ca waktu itu kamu masuk ke industri dan mencoba lewat kompetisi nyanyi? Waktu itu tahun 2018 Kak, aku ikut The Voice Kids. Tapi tuh kayak tau gak sih yang anak kecil lagi pengen ikut lomba, ya udah dia masuk, ternyata dia top 3. Oke. Terus ternyata harus UN. Jadi ya udah. Oh gitu. Udah juara gitu. 3 terus Oke. sekolah. Gitu. Belum kayak ada niatan buat Yes. entertain. Yes. Ya udah akhirnya aku Ya. ikut idol lagi deh. Karena kita Sumatera Pride ya. Kadang-kadang Oh, kakak pendidikan juga? aku juga Sumatera say. Jadi oke. kayak pendidikan number 1 ya. Iya number Ya one. kan mah. Iya mah. Pendidikan number 1 kan gitu. Iya. Oh ternyata unexpected waktu itu juara 3. Iya Oh, Kak. gila. Pasti teman-teman industri sekarang banyak yang menyayangkan ya sebetulnya. Sebetulnya iya. Aku pun menyayangkan juga Kak. Maksudnya Yes. udah dikasih kesempatan, tapi aku nggak pakai kesempatan itu buat Iya, iya. terjun di entertain waktu itu. Yes. Tapi sebenarnya aku fine aja karena aku memilih untuk sesuatu yang nggak jauh lebih penting juga, yaitu pendidikan. Yes. Dan ternyata puji Tuhannya sekarang Tuhan kasih jalan yang lain, walaupun nggak waktu itu di tahun 2018, tapi Iya. sekarang mungkin waktunya. gitu. Berarti kamu kemarin jebolan 2025 juga, Ca? Iya. For honestly, gue nggak terlalu ngikutin tau Cak, jujur. I know, Tapi kadang lagu-lagu kalian tuh kan banyak banget yang request kan. Gue Iya, jadi iya. kenal. Gue nggak mau yang peres-peres. Gue ngikutin lo banget, gak mau. Iya. Gue bakal bilang kalau misalnya gue nggak terlalu ngikutin gitu loh. Jadi kayak ketika kenalan sama teman-teman idol, gue pengen kenal bener-bener dari nol ya kak gitu. Berarti Oke. 2025. Iya. 2025. Tahun ini kita baru selesai tuh Mei Kak. Oh gitu. Kamu karantina berarti total berapa lama Cak? Berapa ya? Dari September apa? Tahun kemarin, Oktober. September Iya, kemarin. tahun kemarin. Oke. Jadi kita sempat kayak ada karantina yang buat tapping doang. Yes. Terus live-nya itu kita baru start di Januari. Oke. Sampai Mei. Beres Mei kemarin. Dan termasuk berkaca-kaca ini tuh baru rilis di September. Ini di waktu-waktu yang kayaknya lumayan udah agak tenang. Iya, udah agak bisa lah. Bener Iya. gitu. Tapi expect gak sih kamu atau memang sengaja ditargetin berkaca-kaca ini? Anyway ini judul single terbarunya Vanessa Z, anak Urban, judulnya Berkaca-kaca. Ini tuh one of jadi schedule kamu juga atau emang kayaknya aku pengen rilis nanti di September gitu? Sebenarnya awalnya itu
kita udah ada plan nih Kak. Setelah aku sign kontrak sama Universal Music, itu mereka udah kayak oke Ca, ini plan kita buat kamu gitu-gitu. Jadi sebenarnya sebelum lagu ini aku udah ada workshop lagu lain. Tapi ternyata aku dapat langsung 2 lagu Kak, karena tim Juicy Lucy mau workshop sama aku, mau bikin lagu bareng. Nah akhirnya rilis duluan yang ini. Gitu. Berarti sebelumnya belum rilis. Belum. Yang tadi. Gitu. Kamu gimana ceritanya sih tiba-tiba ketemu sama Kak Denis, Kak Iqbal? Itu gimana ceritanya? Jadi awalnya tuh kita pertama kali ketemu waktu Indonesian Idol Kak, di top 4 itu ada kolaborasi bareng sama Juicy Lucy. Nah di situ aku kenalan. Sebenarnya aku juga awalnya tuh nggak terlalu ngikutin Juicy Lucy Kak. Jadi waktu pertama kali aku ketemu Juicy Lucy dan tahu lagu-lagunya, terus ngobrol sama mereka, aku langsung kayak wah pantesan sih mereka seterkenal itu, karena bener-bener humble, terus enak juga ngobrol sama mereka, dan nggak terkesan, walaupun mereka udah lama di dunia entertainment music dan lain-lain, nggak terkesan menggurui, tapi mereka tuh kayak friendly, kayak Eca kalau butuh apa-apa ke kita ya gitu-gitu. Nah terus mereka reach lah ke Universal Music, pengen bikin lagu sama Eca gitu. Akhirnya jadilah kita workshop. Udah aja jadi nih berkaca-kaca. Jadilah berkaca-kaca. Oh jadi kayak unexpected, saling suka lah ya. Iya Kak. Ini oke deh Eca nih gitu loh. Sampai yang akhirnya ada di YouTube juga ya yang collab sama Uwan ya. Iya live session. Iya. Oh gitu. Makanya aku kan biasanya kalau misalnya teman-teman kalian gitu ya dari industri idol, biasanya kalau penulis ya udah sekitaran kalian kan. Tiba-tiba pas sekarang aku baca ada Iqbal Siregar, ada Denis juga. Kok bisa sih? Gitu. Pas aku baca penulisnya, kok bisa? Kok seru banget? Orang-orang Bandung nih gitu. Tapi Ca, sebelumnya kalau misalnya kamu nyanyi, sebetulnya dari kiblat tuh lebih ke barat atau ke Indo sih Ca? Sebenarnya aku condongnya ke barat Kak, cuman nggak menutup kemungkinan aku ngelihat juga musisi-musisi Indonesia yang banyak keren-keren juga. Cuma untuk kayak referensi musik atau idola, aku kebanyakan barat. Tiga penyanyi luar yang kamu suka banget sampai sekarang masih kamu ikutin siapa? Sampai sekarang itu Zayn Malik yang dari kecil. Terus aku lagi ngikutin juga Phoebe Bridgers. Sama Taylor Swift. Lucu ya, tiba-tiba nyelip Zayn ya. Iya. Berarti dia rilis lagi ya? Iya, baru rilis juga kan. Tiba-tiba si kamu kemana wae gitu. Iya, dia suka ngilang terus tiba-tiba muncul. Ngilang, ada sesuatu, suka dia issues gitu. Tiba-tiba muncul lagi. Yang penting gantengnya sih gak berubah ya. Jujur kayaknya berarti kita sangkatan ya. Karena aku juga suka. Sepertinya dari One Direction. Ya aku suka Zayn Malik deh. Oh iya, sama. Dia kayak timur-timur seksi gimana gitu. Anaknya juga lucu banget. Kita masih ngobrol bareng sama Vanessa Z, anak urban. Anyway, dia tuh baru aja rilis sejudulnya Berkaca-Kaca. Berarti ini in total lagu keberapa Cak? Lagu kedua ya. Lagu kedua anak urban. Tapi pasti kalau misalnya kamu denger Vanessa Simorangkir, Vanessa Z udah gak pernah asing, karena ya requestan kamu juga masuk ya. Jadi saya baca ya di WhatsApp, di DM. Jadi please kalau misalnya kamu punya pertanyaan honestly buat Eca, all about misalnya hobi dia atau personally apapun itu anak urban, terlepas dari lagu Berkaca-Kacanya, kamu boleh tanya langsung aja DM di Urban 1063 FM. So jangan kemana-mana, kita masih barengan sama Vanessa Z di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Urban 106,3 FM Radio Visual. Hai, masih barengan sama Sabil dan juga Vanessa Z. Halo. Urban, pastinya masih di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Kali ini anak urban ada one of teman-teman dari Indonesian Idol 2025 kemarin, ada Vanessa Z, dan dia punya single terbaru judulnya Berkaca-Kaca. Again, lumayan seru juga ngedengerin beberapa bait liriknya ya anak urban. Gue rasa kayak apakah ini kisah pribadi atau tidak, kita gak tahu ya anak urban. Tapi Cak, sebetulnya seberapa puas kamu ketika pas ngebawain lagu Berkaca-Kaca ini gitu? Karena kan ada proses penulisan dan workshop barengan sama teman-teman yang lain nih. Pas dibawain sama kamu tuh Berkaca-Kaca ini tuh seberapa persen seorang Vanessa Z pas bawain? Kalau menurut aku sih aku puas banget ya Kak sama lagu Berkaca-Kaca ini, karena ini kebetulan lagu kedua aku, dan menurut aku udah cukup terlibat di dalamnya. Jadi aku ngerasa ada kayak kepemilikan yang lebih sama lagu ini, karena aku ikut involve sama semua prosesnya dari mulai workshop, penulisan lirik, terus musiknya juga. Dan Kak Denis, Kak Iqbal sama Kak Faisal tuh membebaskan aku untuk
Eca maunya gimana, ini kan lagu kamu gitu-gitu. Jadi kita lebih ke bertukar pendapat dan juga mereka dalam penulisan lirik selalu nanya aku, Eca menurut kamu gimana gitu. Kalau aku fine dan oke dengan liriknya, oke, kita lanjut gitu. Dan juga waktu aku bawain lagu ini tuh apa ya, aku udah mulai bisa masuk ke dalam lagunya, bahkan sebelum recording aku udah coba kayak ngeliatin lirik satu-satu. Maksudnya gambaran lagu ini tuh pengen aku kasih lihat ke orang itu maknanya apa sih. Jadi aku mulai pelajarin dari situ dan sampai sekarang udah mulai kayak lagu berkaca-kaca nih mewakili Vanessa untuk bisa dikenal luas sama publik yang baru kenal aku gitu. Jadi kayak jembatannya nih si lagu berkaca-kaca. Ternyata aku gak expect ya. Ternyata maksudnya kalau yang aku denger sih mungkin hampir 90% juga kamu ya, Caya. Karena kan biasanya beberapa orang bener-bener kayak sometimes vibes-nya tuh gak kerasa kayak ini lagu gue nih gitu. Ada feel unconnected-nya gitu loh. Merekanya juga open ya. Caya, ini lagu lo. Jadi let's go dibikin kayak se-Vanessa mungkin. Iya. Gitu. Ya aku senengnya itu sih Kak. Jadi mereka selalu nanya, Eca tuh arah musiknya mau kemana sih gitu. Dan aku emang suka folk kan Kak, atau folk pop. Jadi kayak waktu bikin musik ini mereka nggak kayak mentingin, oke, aku mau bikin musik gini, tapi Eca tuh mau kemana gitu. Jadi aku pun yang sebagai orang yang akan menyanyikan lagu ini terus-terusan dan akan dikenal sebagai lagu aku nggak ada pressure apa-apa untuk kayak oke, aku harus introduce Vanessa sebagai lagu berkaca-kaca yang bukan aku. Tapi karena ini lagunya udah aku, jadi aku ya udah, ini Vanessa Z berkaca-kaca gitu. Oke, dibilang kawin banget ya jujur ya. Karena ya gitu. Oke, gue paham. Ya sama-sama open sih ya karena itu ya Caya. Tapi kalau misalnya karena kamu dari sempat join juga di industri 2018 ya Ca. Ngeliat kamu di 2025 shine bright lagi, udah gitu punya lagu dan ketemu sama banyak musisi yang di saat kita udah dewasa ini gitu ya. Expect gak sih dulu kamu ke sekarang masuk ke industri dan akhirnya seserius ini sekarang gue punya 2 karya nih dari seorang Vanessa Z? Sebenarnya aku nggak expect ya Kak, karena aku ikut Indonesian Idol pun nggak ada persiapan apa-apa dan aku nggak ada planning buat aku nanti mau ikut Indonesian Idol aku harus prepare ini nggak ada sama sekali. Karena kayak yang aku pernah bilang kayak ditanyain sebelumnya, aku ikut Indonesian Idol ini karena aku lagi ngerjain tugas. Terus aku kayak tahu kan kita bosan lagi ngerjain tugas terus scroll sosmed, muncullah iklan Indonesian Idol. Di situ aku langsung kayak karena kebetulan dekat sama aku audisi deh gitu. Ya udah nothing tulus saja, mau lolos nggak lolos dan ternyata puji Tuhannya lolos kan Kak. Jadi aku kayak berarti ini meant to be nih, Vanessa dikasih jalan lagi untuk emang aku dari kecil cita-citanya pengen jadi penyanyi kan. Dan aku udah kayak ya udahlah nggak usah jadi penyanyi karena aku juga udah masuk kuliah itu jurusan public relations dan aku kayak cita-citanya juga mau jadi public relations. Dan ternyata itu nggak kekubur tuh mimpi mau jadi penyanyinya. Aku tetap pengen jadinya ikutlah Indonesian Idol. Gitu. Jadi untuk punya lagu terus dikenal orang banyak, ada juga aku mulai bisa kayak casual ngobrol sama musisi yang dulu aku bahkan kayak aku ngidolain banget nonton di TV atau di sosmed, tapi aku kayak bisa ngobrol, aku siapa sih sebenarnya. Jadinya aku kayak ini semua tuh nggak aku ekspektasikan sama sekali kayak di luar ekspektasi aku. Tapi kamu seorang yang introvert atau extrovert sih Cak? Sebenarnya introvert. Kamu introvert? Iya. Tapi mungkin karena aku udah kayak belajar public relations dan lain-lain, aku udah mulai bisa terbuka. Dan waktu di Indonesian Idol juga aku tuh kayak di-push gitu Kak. Awal aku ikut Indonesian Idol aku kayak harus orang yang nge-reach aku baru aku ngomong segitunya. I know it. Tapi kayak kalau kayak gini terus aku dipikir sombong, dipikir gak mau temenan. Akhirnya aku mulai berbaur dan gara-gara aku selalu kayak ditanyain, kita selalu ada kayak diwawancarain gitu Kak. Jadi kayak kita memperkenalkan diri kita ke publik. Tapi kalau misalnya aku nggak ngomong, gimana aku mau introduce aku gitu kan. Jadinya aku kayak nge-push diri sendiri untuk berani ngomong. Dan aku mempraktekkan segala teori-teori yang aku pelajarin di kampus. Kayak harus kayak gini gitu-gitu. Astaga, sulit ya seseorang sebenarnya sulit di dunia kita yang seperti ini. Dar tapi kayak kita introvert karena FYI aku juga introvert. Oh ya? Iya, jujur. Jadi kayak I feel connected. Jujur, tapi kamu gimana cara recharge Cak? Misalnya kayak hari ini promo juga berapa radio kan, nyanyi dan segala macam. Terutama kalau misalnya kamu ada manggung, lebih banyak tim yang double triple, lebih banyak kayak tim-tim sekarang. Itu kamu recharge
tipsnya gimana buat supaya tetap profesional, suara tetap oke, dan badan tetap fit? Kamu tipe yang kayak gimana? Jadi aku tuh tipe yang misalnya aku harus di-push nih Kak buat berinteraksi sama orang banyak di satu event atau suatu kegiatan. Nah setelah itu aku biasanya social battery-nya pasti habis sih Kak. Bener. Aku langsung kayak aku mojok, aku gak ngomong sama sekali. Tapi kayak kadang tuh waktu untuk itu udah gak ada sekarang. Jadi aku emang udah mulai terbiasa dengan aku yang harus selalu aktif, selalu kayak open sama siapapun yang nge-reach aku. Karena aku ngerasa kalau misalnya aku bawain diri aku yang introvert, gak bisa gitu. Tapi kalau misalnya aku ada waktu buat kayak mauin sisi introvert aku ya mau gitu, aku pengen juga. Makanya aku kalau misalnya ada free time atau gimana gitu, aku spend time bareng sama orang-orang yang emang deket sama aku, atau me time, bener-bener sendiri gitu sih Kak. Itu kayaknya masih ada dan melekat, susah dilepas ya. Oh ya, fun fact, aku nonton bioskop juga sendiri tau Kak. Kayak kamu ada aku bisa gitu? Aku bisa ke mall sendirian, terus aku nonton bioskop. Terus kalau aku cerita orang anggap aku aneh. Padahal menurut aku itu gak aneh sih. Iya. Tapi aku aneh. Tapi kalau menurut aku gak aneh. Tapi kalau misalnya nonton bioskop aku belum pernah coba. Cuman sih. Aku juga enjoy banget kalau jalan-jalan sendiri. Justru menurut aku kalau kita sama temen nih nonton bioskop itu nggak date, bukan main yang seru menurut aku. Karena kita nonton, ngapain kita bareng-bareng, ngapain mau kita bareng gitu. Tapi orang nganggep itu aneh biasanya. Enggak tahu, karena kita sesama introvert kali ya. Iya, saling ngerti ya. Dan aku belum mencoba aja anak kurban. Astaga, gue gak expect seorang Vanessa se-introvert itu. Astaga, kok ada di part sampai kayak gitu ya? Nonton sendiri, ya bener sih. Gue pengen nonton, kenapa harus gue ngajak orang? Ya kan? Toh kayak lu di rumah pakai HP, pakai iPad juga bisa kan? Iya lagi. Gitu. Ya harus gue coba, nanti kalau dia coba kita ketemu gue pamerin ya. Iya. bisa gue nonton apa gitu kan. Kakak tahu itu nggak How to Make Millions Before Grandma Dies? Tahu. Aku nonton itu sendiri. Nangis sendiri. Terus mereka semua couple gitu kan, jadi saling kayak pelukan gitu, nggak bawa. Oke. Aku sama siapa? Mau ikut? Iya, mau ikut. Enggak dong. Tapi kayak ya udah gitu. Terus kamu nangis sendiri dong. Oke. Ya udah sendiri aja. Oh my god. Tapi itu Gitu. sparks being introvert. Iya. Ya kan? Tapi seru, aku enjoy. Me and my world, just me and me. Iya. Tapi enggak lah ya sekarang kayaknya ya Caya. Iya. Karena professionally kadang kita harus ketemu sama banyak orang. Buat satu lagu yang berkaca-kaca ini aja kamu workshop berkali-kali ya kan. Terus kayak pasti dalam hati kayak ada perasaan harus lagi nih gue ketemu, tapi kan kayak ternyata hasilnya 100% banyak orang yang suka gitu kan. Kita masih ngobrol barengan sama Echa anak urban, dan nanti mungkin Echa bakal nyanyiin refnya secara langsung. Kalau misalnya kamu pengen nonton Echa, please buka website kita secara visual, kita on air juga ada di www.urban1063fm.com. So jangan kemana-mana, masih bareng sama Vanessa Z dan juga Sabil anak urban, pastinya di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Urban 106,3 FM Radio Visual. Pastinya masih barengan sama Sabil di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Dan kita masih barengan sama Vanessa Zin. Dia punya single terbaru anak urban, judulnya Berkaca-Kaca. Well totally sekarang single dia ada 2. Tapi sebetulnya setelah kita ngobrol tadi ya anak urban, kalau kamu yang nyimak dari tadi, kayaknya tabungan di nanti tuh lama bakal banyak banget deh. Oh ini ternyata ada yang nanya Ca. Oh ya? Sorry ya. Dari Katiara Harum Sekarwangi. Hai Kak, aku mau nanya ke Vanessa Z dong, bagaimana tantangan Vanessa saat membuat lagu Berkaca-Kaca ini sendiri, dan project Vanessa Z kedepannya apa aja? Aku Ninda di Bandung. BTW Vanessa ke Bandung udah kemana aja? Panjang ya Katiara. Dia sekali kesempatan 3. Betul, kesempatan dipakai selalu dalam kesempatan. Gak apa-apa, bagus. Mau jawab yang mana dulu? Kita jawab yang Bandung dulu, kemana Bandung aja? Dulu ya, kamu udah kemana aja berarti? Aku Bandung. Jujur aku ke kafe-kafe lucu doang Kak. Di mana aja? Kakak tuh Daily Bakes gak? Aku suka banget ke situ. Dia ada parfumnya kan sekarang. Oh ya? Kamu lihat gak sih? Enggak, aku lihat parfumnya. Aku enggak. Aku udah gak makan dagang salted kali. breadnya, itu enak banget. Terus aku mau lagi ke situ. Lucu banget Terus ya. ada photo boothnya yang kayak di luar negeri itu loh, yang hitam putih, yang vintage. Iya, yang vintage photo booth ada di. Baru tahu. Bagus Kakak. Dia yang kamar mandi lucu itu kan? Iya. Oh my god. Nah itu. Terus ya waktu syuting video klip tadi apa namanya, Uncle D Uncle D Space ya. Terus Gitu. ya udah sih. Udah baru-baru Baru-baru itulah. itulah. Kurban. Terus
tantangan Vanessa membuat lagu berkaca-kaca. Tantangannya pastinya lebih ke persiapan diri sendiri sih, karena single pertama aku itu kan remake lagunya Mas Yofi Widianto, Papa Yofi. Jadi kayak aku remake, orang tuh udah punya ekspektasi lagu, nggak ngerti tuh bakalan gimana, dan Vanessa tuh cuma memberikan warna baru, cara membawakan nggak ngerti. Tapi di lagu berkaca-kaca ini yang akan membawakan pertama dan akan memperkenalkan lagu berkaca-kaca ke publik adalah Vanessa. Jadi itu tantangan tersendiri buat aku, gimana aku introduce aku sebagai penyanyi yang melewat lagu berkaca-kaca ini, dan genrenya apa, tipe lagunya aku gimana, dan suara aku gimana, itu semuanya lewat lagu ini awalnya. Jadi itu kayak lebih ke persiapan mental dan lebih ke diri sendiri sih. Oke, gitu ya Kak Tiara. Sama satu lagi, project Vanessa Z ke depannya apa aja? Terima kasih. Project, kalau project aku udah lumayan banyak lagu yang udah baru selesai aku workshop bareng sama produser hebat juga, dan yang aku pengenin dari lama, dan beberapa lagu udah jadi, udah ada yang recording juga, jadi tinggal ditunggu aja release date-nya, dan semoga kalian sabar menunggu karena aku excited juga untuk bisa ngasih lihat ke kalian semua. Nah, itu dia. Agak lain ya, nanya sekaligus dar. Rasa-rasa pertanyaan gue emang direbut sama dia juga gitu loh Kak Tiara. Semoga terjawab. Dan jangan lupa kamu kalau misalnya mau request lagu berkaca-kaca, dia udah ada video klipnya juga. Emang lirik video ya? Ada dua-duanya. Ya udah ada dua-duanya. Music video, lirik video. Nah, kamu bisa tonton langsung juga secara visual. Dan pastinya Cak, kira-kira harapan kamu di 2026 Honestly buat beberapa lagu kamu, tadi bank lagu kamu, kira-kira apa aja? Harapan aku pastinya dengan segala persiapan mungkin untuk karir aku, aku pastinya berharap akan lebih banyak orang yang mengenal Vanessa, dan semakin banyak orang yang tertarik untuk mau dengerin lagu-lagu Vanessa, sama semua yang udah aku persiapkan sekarang, baik sama lagu-lagunya yang udah aku recording maupun nanti yang akan diproses selanjutnya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, dan apapun yang akan aku keluarkan bisa dinikmati oleh orang banyak. Dan Vanessa itu nama fanbase aku by the way kan. Semoga mereka tetap stay dan tetap menunggu karya-karyaku selanjutnya. Itu aja. Nah, itu dia anak urban dari Raisa Mini ya. Raisa Mini. Dia mirip Raisa. Jangan gitu Kak. Anak urban. Mirip sekali. Gaya rambutnya, udah gitu makeupnya mirip deh. Semoga kita karirnya lebih menjuntai ya. Amin. Jangan lupa anak urban buat dengerin berkaca-kaca. Well, udah lengkap juga ternyata music video dan juga lirik videonya udah bisa kamu akses di YouTube-nya Vanessa Z. Semoga kita ketemu lagi di next project kamu ya. Amin. Ini aku lagi serak anak urban, untung Echa suaranya lancar. Jadi langsung aja kita dengerin. Udah siap? Echa, ini dia anak urban. Echa bakal bawain refnya aja single dia yang terbaru, judulnya yang berkaca-kaca. So let's go. Ini dia Vanessa Z with Berkaca-kaca. Benci mengapa begini, terus kecewa tapi ku tak pergi. Semua yakinkan untuk berpisah. Apa salah bila ku tak menyerah? Semakin Raisa ya. Aduh Kak, tapi kamu sering mirip-mirip nih. Selalu dimirip-miripin sih gak sih kamu? Suka gak? Pernah. Tuh kan. Kamu kayak jangan itu terlalu cantik. Tuh kan. Gue tuh dari tadi perhatiin gitu kan, mirip siapa ya? Raisa lagi gitu. Aduh, Kak Raisanya ngamuk nih. Mirip kamu lucu. Nanti kamu foto berdua gini terus posting. Karena kalian mirip banget. Echa, thank you banget. Makasih banyak Kakak. Udah kenalin berkaca-kaca. Aku suka sama lagu-lagu kamu, terutama kalau tadi ya kita bahas yang single sebelumnya juga. Kamu bisa ngebawain dengan kamu banget sih. Thank you. Walaupun by ref juga orang pasti akan tahu ya, Kahitna nih gitu kan. Karena kita calling orang-orang 90s maybe ya kan. Tapi pastinya anak urban kalau misalnya kamu pengen selalu standby sama karya-karya dan juga bank lagu nanti yang terbaru dari Echa, entah itu soon bakal ada beberapa single or maybe EP or maybe album di 2026, kita lihat. Dan boleh kasih tahu nggak sih sosmed kamu ada di mana aja, Ca? Sosmed aku ada Instagram, TikTok vanessa.simorangkir, dan juga fanbase aku vanessens.official. Nah, itu dia anak urban. Pokoknya kamu kalau misalnya pengen stay tune sama update dia. Dan mungkin selama di Bandung tadi kayak Kak Tiara ya, lebih gue rasa dia lebih merhatiin ya. Iya, ada lagi tuh kan. Apa kayaknya tuh? yang tadi deh. Ini kayaknya dengerin percakapan kita deh. Nyanyiin lagu Batak yang kompetisi dong Kak.
Yang kompetisi? Iya, nyanyi lagu Batak Oh, yang lagu kompetisi dong, Boru Kak. Pangwaran. Bukan, dia beneran request lagi. Emang cukup nggak waktunya aku? Mau nggak? Boleh. Boleh ya, kita Daripada nyanyi dia sebentar. nggak tidur ya malam ini. Karena tadi tim gue 1, sekarang ada lagi orang yang Oke, dengerin. berarti Jadi harus kalau udah kita 2 orang. bakal bawain ya, Ca. 1, Oke. 2, 3, let's go. Malam tuaso gatau Hoduman ari honau Malam tinggang awinang Hodo nama Nogu au Ai hodo boruku Boru panggo araki Sai-san ma nada di rohami Ai horo boruku Boru panggo araki Sai-san ma nada di rohami. Oke. Astaga. Walaupun saya tidak paham ya anak korban, tapi kita nikmatin aja suara Eca Nikmatin ya. aja. Mumpung langsung ada Kakak, semoga udah tenang ya tidurnya. Semoga ya. tidur yang nyenyak ya, So, tidur siang. ini mumpung Eca baik banget lah jujur. Karena tadi awalnya kayak tim gue ada yang minta nyuruh lo nyanyiin lagu Batak. Terus dia tadi awalnya kayak Kenapa? serius nih, harus banget nih gitu. Terus sekarang ada yang minta lagi, Oke. semoga kamu bisa tidur tenang malam ini ya. Terima kasih Ca. Terima kasih, Kita ketemu lagi di next Kakak. project ya. Amin. Di Urban Jreng pasti ya. Jangan kemana-mana anak Urban, selalu tonton kita secara visual. Ada di www.urban1063fm.com. Dan pastinya jangan lupa streaming dan masukin ke playlist kamu. Kalau misalnya relate, ya pasti relate sih. Gue aja relate kok, pernah Ouch. merasakan. Ouch. Judulnya Berkaca-Kaca, single terbaru dari Vanessa Z, anak Urban. Well, see you lagi di next Urban Jreng. So sambil pamit anak Urban, see you di next episode. Bye. Bye-bye. Urban Radio.